Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, amman yujibul muttarra idza da'ah. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man jalasa fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin, iftah qulubana wa qulubahum fathal futuh birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai ingkang sanget kula taati, kula mulyakaken, wabil khusus sedaya keluarganipun guru kita al-maghfurlah Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Mugi-mugi sedaya putra putri beliau, sedaya keluarga beliau Allah paring sehat wal afiyah, Allah paring panjang umur ingkang barokah. Kula panjenengan sedaya selaku santri-santrinipun Abah mugi-mugi pinaringan istiqomah, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena malam ini kami didudukkan oleh Allah di majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah, di majelis yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Mugi-mugi kumpul kita di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di saat yang mulia ini, menjadi pertanda bahwa Allah ridha kepada kita, guru kita tersenyum kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bekal kita sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Saderengipun membaca dua hikmah dari kitab Al-Hikam, kula memilih hikmah niki berdasarkan pengalaman pribadi. Sekitar 1 bulan kurang yang lalu, kaula sekeluarga, kakak kula Kiai Yahya Husnan sekeluarga ditakdir sareng-sareng kalih Mbah Nyai Jalil sowan Rasulullah, lalu umroh, kemudian sowan Sayyidina Husain di Mesir, dan sowan ke makbaraipun Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadili, Asy-Syaikh Ibnu Atha'il As-Sakandari, Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursyi, Al-Imam Al-Busiri, dan lain-lainipun. Sungguh tidak mungkin bisa sampai ke tempat-tempat yang mulia ini tanpa barokah dari guru-guru kita, khususnya Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Mugi-mugi sedaya pengamal thariqah Syadiliyah Allah takdir saged sowan ke Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadili, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, perjalanan ke makbaraipun Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadili niku kalau dari ibu kota Mesir Kairo niku membutuhkan durasi jam sekitar 15 sampai 17 jam. Jadi lumayan panas pantat. Ditambah takdir mengatakan bahwa tiba-tiba mobilnya moprot,
radiatornya panas, sehingga yang seharusnya 15 jam menjadi 20 jam. PP berarti 40 jam. Kondisi seperti itu sungguh kondisi yang sangat berat. Sekalipun yang ikut tiange lumayan sugih-sugih, yotroni kuatah, tapi tidak ada gunanya uang, karena nyari bis juga tidak ada. Sayangnya tidak ada persewaan unta ngoten niku. Lah sengaja Allah memberikan sajian yang sangat indah itu penuh dengan pelajaran bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang mulia itu harus melalui perjuangan yang lumayan berat, sehingga sesuatu itu menjadi sangat berharga. Pada kondisi seperti itu yang ada dalam diri kita semuanya, untung kita itu dibimbing langsung oleh Mbah Nyai. Seandainya tidak ada Mbah Nyai, mungkin isinya muring terus. Tapi begitu melihat beliau yang menyejukkan, meneduhkan, capek niku langsung hilang dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau bercerita, aku Gus gak iso turu sepanjang perjalanan sebab saya paham mobil. Kalau mobil itu yang rusak itunya, maka resiko yang harus dihadapi adalah begini. Jadi yang saya pikirkan bagaimana keselamatan jamaah. Lah kula nggih tetep mawon Pak, sakit wali tambah payah ngoten. Mbahnya ini ku dawuh sepanjang perjalanan saya ndak bisa tidur karena khawatir terhadap keselamatan jamaah. Perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan sangat butuh kepada Allah itu adalah akhlak tertinggi dalam dunia tasawuf yang disebut dengan akhassu awsafil ibad. Paling khususnya, paling istimewanya sifat dari seorang hamba itu ketika hamba itu merasa tidak punya daya, tidak punya upaya, yang diandalkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya ini hikmah dibalik kejadian kenapa mesin mobil niku tiba-tiba rusak. Minta tolong sana, minta tolong sini, tetap saja nggak ada yang nolong. Sayangnya waktu itu lupa nggak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan membaca hikmah tentang niki. Kulo sengaja mengambil dua kalamipun Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, lembarannya pun dibika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari. Jadi Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari niki adalah murid, salah satu murid yang sangat disayangi oleh Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili niki muridipun Asy-Syaikh Abdissalam bin Masis. Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili punya banyak sekali murid, tapi murid-muridnya yang terkenal salah satunya adalah Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari, di mana Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari inilah yang banyak menulis ulang tentang kalam-kalamipun gurunya Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari ini jugalah yang banyak menulis kisah tentang Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili.
Kalau seandainya Syekh Abil Hasan Asyadzili tidak punya murid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemungkinan kita tidak banyak tahu tentang pribadi Syekh Abil Hasan Asyadzili. Lah, murid yang selanjutnya ada ingkang naminipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kula kalian rombongan saged sowan. Terus wonten Syekh Abdul Fattah Al-Maidumi. Syekh Abdul Fattah Al-Maidumi niki yang membawa thariqah Syadziliyah ke Mekah dan ke Madinah. Wonten murid yang lain namanya Yaqut Al-Arsy, wonten muridipun yang lain yang bernama Syekh Al-Imam Al-Busiri. Niku juga murid dari Syekh Abil Hasan Asyadzili. Murid-murid yang hebat ini lahir dari tangan guru yang hebat. Jadi dalam dunia pendidikan, sebelum kita belajar, mencari guru itu adalah hal yang paling penting. Dengan siapa, kepada siapa anak kita dipasrahkan pendidikan hatinya, pendidikan karakternya, dan pendidikan ilmunya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, ma talaba laka syai'un mithlul ittirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlul dhillati wal iftiqar. Kalau dimaknai sederhana sebagaimana yang tertulis dalam terjemahnya Salim Bahresi yang biasa ditamalkan oleh Mbah Yai Jamal, tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan ittiror, terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian karunia Allah Subhanahu wa ta'ala seperti merasa rendah diri dan sangat membutuhkan. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, perintahipun Allah Subhanahu wa ta'ala niku kathah banyak, tapi perintah tuntutan dari Allah yang paling dituntut dari kita hambanya adalah merasa ittiror, perasaan ittiror. Ittiror niku dalam syarahnya ditulis al-ittiror huwa ayyakuna kal ghariki fil bahri awidhalli fittaihi wala yara li ghiyathihi illa maulahu wala yarju li najaihi min halakatihi ahadan illa siwa. Ittiror itu seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Niki kula jadi ingat seperti Fir'aun. Fir'aun itu ketika Nabiullah Musa alaihi salam mampu melewati lautan, kemudian lautan itu kembali lagi utuh. Jadi Fir'aun niku, untung yang ziarah niki bapak-bapak ibu-ibu, kalau ziarah yang 2019 niku turun dari pesawat kali gaitipun niku langsung dibawa sowan Fir'aun. Kula dimangkel niku. Kok kayaknya Fir'aun menjadi tujuan utama, yang lain sampingan. Niku katanya, kok begini sih Mas? Yang pertama kok Fir'aun, Bapak, biar kita meringkas perjalanan karena Fir'aun yang paling dekat dari bandara. Ya tapi enggak begitulah caranya. Fir'aun tuh carry saja. Tapi kemarin niku tidak ada ziarah Fir'aun. Padahal ziarah Fir'aun niku juga penting Bapak-bapak, karena Fir'aun itu satu-satunya manusia yang diselamatkan badannya oleh Allah. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Fal yauma, hari ini, nunajjika, saya selamatkan kamu, bi badanika, badan kamu. Jadi jasadnya Fir'aun itu utuh, sekalipun dia tenggelam di Laut Merah, seharusnya dia hancur, tapi oleh Allah diselamatkan. Untuk apa jasadnya Fir'aun itu selamat dan utuh? Litakuna liman khalfaka ayah,
agar menjadi pelajaran bagi generasi setelah Fir'aun. Salah satu pelajarannya, orang sehebat Fir'aun, orang seberkuasa Fir'aun, orang sediktator Fir'aun, orang sekaya Fir'aun, orang yang sebengis Fir'aun, pada akhirnya dia juga mati dan tidak bisa apa-apa. Makanya Fir'aun sampai hari ini badannya niku utuh agar menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita melihat, pergi ke museum kemudian lihat Fir'aun, itu bukan kagum pada Fir'aunnya, tapi ini menjadikan pelajaran. Waktu niku kalau mangkel bapak-bapak, kalau dekati kupingnya, kalau pisui. Jadi kalau pernah misui Fir'aun lumayan ini. Mendeli, ojo mendeli, tak injak kapok. Mboten bales niku, mboten ngomong nopo-nopo. Orang padahal hebat. Dulu Fir'aun itu dikatakan, Musa, Tuhanmu seperti apa? Tuhan saya yang menghidupkan dan mematikan. Oh, kalau hanya begitu saya bisa. Dipanggillah dua pengawalnya, dua pengawal sini. Satu disembelih di depan umum, yang satu dibiarkan. Saya juga bisa mematikan yang satu dan menghidupkan yang satu. Ini jahatnya Fir'aun. Kemudian kata Nabi Musa, Allah menerbitkan matahari dari arah timur, menenggelamkan dari arah barat. Sekarang kalau kamu betul-betul bisa berkuasa, balik-balik, terbitkan dari barat, tenggelamkan ke timur. Fabuhital ladzi kafar, maka dia terdiam 1000 bahasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika Fir'aun itu gharik, tenggelam di tengah lautan, dia dalam keadaan butuh pertolongan. Maka dia mengangkat tangannya, melambaikan tangannya, meminta tolong kepada Nabi Musa. Wahai Musa, tolong saya, tolong. Kayaknya Nabi Musa niku senopong nggih, sehati dengan kula kali panjenengan. Kalau ada orang seperti Fir'aun minta tolong, kinten-kinten jenengan tolong napa jenengan biarkan. Malah tambah ditenggelamkan katanya. Boten ditolong kalih Nabi Musa. Nabi Musa enak aja minta tolong, jahatnya koyok ngono. Begitu Nabi Musa tidak mau nolong Fir'aun, akhirnya Nabi Musa ditegur kali Allah. Musa, orang butuh seperti itu kok enggak ditolong, orang ittiror seperti itu kok enggak ditolong. Tapi sayang, Fir'aun itu minta tolongnya sama kamu, coba minta tolong sama saya, pasti saya akan tolong. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, akhassu awsafil ibad, paling khususnya sifat dari seorang hamba itu diantaranya banyak. Ada tawadu, ada dermawan, ada nopo niku kasih sayang. Tapi yang paling tinggi, yang paling dituntut oleh Allah niku adalah al-ittiror, merasa butuh kepada Allah, kal ghariki fil bahri, seperti orang yang tenggelam di lautan kayak Fir'aun tadi, awidhalli fitihi, atau orang yang tersesat di padang Sahara. Wala yara li ghiyathihi illa maulahu, dia tidak melihat bahwa akan ada yang menolongnya kecuali maulahu, Tuhannya. Wala yarju li najaihi min halakatihi ahadan illa siwa, dan ia tidak berharap untuk keselamatan dirinya dari kecelakaan, dari kerusakan, dari kebinasaan, illa siwahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kondisi kados mekaten niki yang disebut dengan ittiror, nikilah yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat dituntut oleh Allah. Keluar dari kata ittiror niku la haula wala quwwata illa billah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, fattalabu indal arifin laisa huwa bilisanil maqal wa innama huwa bilisanil hal.
orang-orang arif niku para rawuh ketika mereka memohon kepada Allah itu lebih banyak memohon lewat lisanul hal, lewat lisan, lewat bukan lisan kata-kata, tapi lewat tindakan, perasaan dan karakter, bahwa dirinya ini sangat butuh kepada Allah. Jadi tidak terlalu mementingkan kata-kata, tapi perasaannya itu tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari ketenggelaman ini, tidak ada yang bisa saya harapkan yang mampu melindungi saya kecuali hanya Allah satu-satunya. Perasaan inilah yang paling tinggi sifatnya seorang hamba. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken wonten tulisan teng saraipun mekaten, al-abdul muttarruh huwa al-abdul hakikiyyu. Seorang hamba yang terus dalam kehidupannya itu selalu bergantung, merasa butuh kepada Allah, itulah hamba yang sejati. Kula ulangi, al-abdul muttarruh huwa al-abdul hakikiyyu. Dia adalah seorang hamba yang sebenarnya, dia adalah hamba yang sejati, dia adalah hamba yang hakiki. Karena dia adalah seorang hamba yang hakiki, maka dalam terusan sarah niku, idza da'ahu Allah ajabah wa idza sa'ala Allah a'tah. Hamba yang kepepet, hamba yang merasa amat sangat butuh kepada Allah itu, kalau dia sampai berdoa, doanya pasti mustajab. Kalau dia minta kepada Allah, pasti permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula percepat bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sejarah ada banyak peperangan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah perang Badar. Perang Badar ini perang yang habis-habisan, di mana semua ahli strategi perang pasti akan mengatakan Kanjeng Nabi pasti kalah, karena jumlah tidak imbang, persenjataan tidak imbang. Bagaimana mungkin jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang berlipat-lipat banyaknya? Pada saat seperti ini, strategi sudah tidak diatur lagi oleh Kanjeng Nabi, tapi kemudian beliau mundur ke balik kemah. Di balik kemah itu beliau mengangkat tangannya, karena beliau hatinya sudah betul-betul butuh kepada Allah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan dari kekalahan perang itu kecuali hanya Allah. Maka Nabi mengangkat tangannya, hatinya penuh dengan pengharapan hanya kepada Allah, dan kata-kata yang keluar, ya Rob, kalau hari ini kami kalah, lam tu'bad fihi abadan, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Maka tolonglah kami wahai Allah. Akhirnya Allah betul-betul memberikan pertolongan, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Karena Nabi pada waktu itu merasa hina, merasa rendah, merasa amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan perang Badar, ketika perang Hunain diabadikan dalam Al-Quran, wa yauma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Perang Hunain
Tentara muslim itu kagum dengan jumlah, kagum dengan persenjataan. Ternyata pada perang Hunain itu semuanya sama sekali tidak bisa menolong para sahabat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka wonten dawuh wala asra'u bil mawahibi ilaika mithlud dhillati wal iftiqar. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kula tutup dengan satu dawuh yang disampaikan oleh Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ma adhara 'abdun faqatan ila Allah fi syai'in illa qala Allahu lil malaikati laula annahu yahmilu kalami la ajabtuhu labbaika labbaika. Ketika seorang hamba menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, merasakan rasa hajatnya hanya kepada Allah, maka Allah dawuh kepada para malaikatnya, andai saya bisa menjawab langsung, artinya mereka mendengar jawaban saya, akan saya bisikkan kepada mereka yang berkata, ya Allah tolong kami, la haula wala quwata illa billah. Akan saya katakan kepada mereka, labbaika labbaika, ya saya akan datang menolong kamu, saya akan datang menolong kamu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, wahai murid, idza aradta ayyuhal arif an tatluba min maulaka syai'an jalban aw daf'an fa'alaika bil ittirar. Wahai seorang hamba yang arif, apabila kamu menginginkan meminta sesuatu dari pangeranmu, dari Tuhanmu, baik itu jalban au daf'an, jalban niku menarik sesuatu, au daf'an atau menolak dari bahaya, maka dawipun fa'alaika bil ittirar, maka satu kuncinya, tampakkan dalam dirimu rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, amman yujibul muttarra idza da'ahu, siapakah yang dapat memperkenankan menyambut doa orang yang merasa kepepet bila berdoa kepadanya? Ya tentu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, niku hikmah yang pertama. Kita lanjutkan kepada hikmah yang kedua. Terusannya, kalau tadi niku wujubut thalabi bilisanil hali, dengan lisan hal, artinya hati merasa butuh. Ingkang hikmah kedua niki judulipun al-wusul ilallah bima minhu ilaihi. Orang yang sampai kepada Allah itu bima minhu ilaihi, sebab sesuatu yang datang dari Allah untuk orang itu, bukan sesuatu yang datang dari orang itu untuk Allah. Monggo sareng-sareng ditingali. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan, walakin idza arada ay yuwassilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi
wa na'taka bi na'tihi fawassalaka ilaihi minhu ilaika la bima minka ilaihi. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, jika kamu yakin bahwa kamu hanya akan sampai kepada Allah, bahwa kamu akan wusul pada Allah, bahwa kamu akan ma'rifat kepada Allah setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sirnanya semua hasratmu, maka kamu selamanya tak akan pernah sampai kepada Allah. Pelan-pelan nggih. Jika kamu yakin bahwa kamu pasti bisa sampai kepada Allah dengan syarat setelah lenyapnya semua keburukanmu dan sirnanya semua hasratmu, lam tasil ilaihi abadan. Kalau begitu kamu tidak akan pernah sampai selama-lamanya, karena kamu menggantungkan sampainya itu kepada kebersihan dirimu. Yang kedua, walakin idza arada ayyuwassilaka ilaihi, akan tetapi jika Allah menghendakimu, jadi sampai kepada Allah itu bukan karena kehendak kita, tapi adalah kehendak Allah. Akan tetapi jika Allah menghendaki menyampaikan kamu kepada Allah, mewusulkan kamu kepada Allah, menjadikan kamu ma'rifat kepada Allah, maka Allah akan menutupi sifatmu dengan sifatnya, ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi. Allah akan menutupi watakmu, kekuranganmu, dengan wataknya, yakni karunianya Allah. Fawassalaka ilaihi minhu ilaika, maka sampaimu kepada Allah itu adalah minhu ilaika, karena sesuatu yang datang dari Allah untuk kamu, la bima minka ilaihi, bukan karena sesuatu yang datang darimu untuk Allah. Panjang bapak-bapak, tapi insya Allah tidak terlalu berat. Biasanya teng hikam niku kalau kata-katanya panjang itu biasanya sampun jelas, tapi kalau kata-katanya pendek itu biasanya butuh keterangan yang panjang. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, wusul ilallah itu menurut Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bukan karena usaha yang datang dari hamba yang diserahkan kepada Allah, tapi karena sesuatu yang datang dari Allah kepada hamba. Sesuatu yang kita usahakan niku, satu misalnya bapak-bapak, disebut dengan tahliyah. Tahliyah niku namanya membersihkan. Makanya teng sare pun la ta'taqid ayyuhal abdu annaka tasilu ila ma'rifatillahi bitahliyati nafsika an sifatil madhmumati wa takhalliyati nafsika bisifatil mahmudati. Jadi usaha dalam dunia tasawuf niku disebut satu pengosongan, kemudian penghiasan. Setiap orang yang berjalan menuju Allah, yang dilakukan itu adalah tazkiyatun nafsi,
membersihkan diri, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Dikosongkan, kata sekolah kali panjenengan nggosok ceding, sebelum ceding diisi dengan air, maka lumut-lumutnya digosok, uget-ugetnya pun dibasmi, sehingga ceding menjadi kinclong, bersih, kosong sudah dari kotoran, baru diisi dengan air bersih. Nah, pengisian hati dengan sifat mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Tadi digosok dari kikir, digosok dari riya, digosok dari takabur, digosok dari ujub, dari sum'ah, iri, dengki dan lain sebagainya. Setelah semuanya hampir bersih, baru diisi dengan tawadu, loman dan seterusnya. Niku yang pertama. Untuk melakukan itu dilakukanlah nopo yang disebut dengan mujahadah, memerangi hawa nafsu, dan riyadhah, latihan mengelola hawa nafsu. Bisa dengan cara berpuasa seperti yang dianjurkan oleh Romo Y. Asyharun Nur tadi, anjuran dari peta. Bisa dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kados engkang kulo panjenengan lampai selama ini di bawah bimbingan Mbah Yai Jamal. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kulo muliakan, la ta'taqid, jangan kamu mengiktikadkan bahwa kamu sampai kepada Allah, kamu ma'rifat ilallah, kamu usul ilallah karena tadi niku, karena pembersihan diri, pengisihan diri dengan jalan mujahadah dan riyadhah. Jangan beriktikad seperti itu, sebab kalau kamu beriktikad seperti itu, ketahuilah lam tasil ilaihi abadan, kamu tidak akan pernah wusul kepada Allah selamanya. Kayak kenapa bapak-bapak? Karena mengandalkan diri, bukan mengandalkan Allah. Lianna dzalika la yusilaka ila ma'rifatillahi abadan, karena semuanya itu tidak akan menyampaikan kamu makrifat kepada Allah. Walakin, tetapi, i'taqid, yakinlah, annal wusula ila ma'rifatillah bimaghfiratihi wa afwihi wa fadlihi wa karamihi wa ihsanihi. Tapi yakinlah bahwa kamu sampai kepada Allah, kamu wusul ilallah, kamu makrifat kepada Allah, itu sebabnya kamu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, diparingi fadl oleh Allah, di atas kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, niki berdasarkan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna Abu Hurairah qala, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, sami, kula baca pelan-pelan hadisipun. Sami'tu Rasulullah, saya mendengar langsung Rasulullah yaqul, bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Kula pelan-pelan kan, lan pakai lan la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Kalau sudah pakai lam dan nun itu selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan memasukkan seseorang amalnya ke sorga.
Artinya amal seseorang itu tidak akan pernah memasukkan orang itu ke dalam sorga. Lah tadi bapak-bapak mengkosongkan hati, kemudian mengisi hati, wiritan dan lain sebagainya, itu kan amal, itu kan mujahadah, niku kan riyadhah. Tapi tidak akan pernah memasukkan ke sorga amal seseorang. Kata Kanjeng Nabi, ketika Rasul dawuh ngoten niku, sahabat-sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, apakah panjenengan juga begitu ya Rasul? Artinya apakah panjenengan juga ketika masuk surga itu bukan karena sifat-sifat panjenengan, bukan karena ikhtiar usaha panjenengan? Nabi menjawab, qala la wala ana. Lah, tidak, saya juga tidak masuk surga karena amal. Kemudian karena dipotong ketika keterangan ini, netizen niku pinter, oh berarti Rasulullah gak bisa masuk surga. Oh gua ya mau, iya saya juga, kata Kanjeng Nabi, saya juga tidak akan masuk surga karena amal saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali orang itu diselumuti oleh fadl dan rahmatipun Allah. Jadi masuk surga itu bukan karena kita usaha, tapi itu dari Allah, bukan dari kita, tapi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, kilah dikatakan al-ma'rifatu al-jannatu al-mu'ajjalatu fid dunya. Ma'rifat kepada Allah, wusul ilallah, itu adalah al-jannatu al-mu'ajjalatu fid dunya, sorga yang disegerakan di dunia. Karena ini sorga makrifat ini, maka nggak akan sampai ke sorga ini atas usaha, tapi bifadlin wa rahmatin. Jadi orang wusul niku adalah orang yang mendapatkan fadl dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau khawatir nih ngaji ngeten niki, gak usah amal, gak usah wiritan, gak usah toriko-torikoan, nunggu fadl rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah pingin memasukkan orang itu ke dalam sorga, maka digerakkanlah orang itu oleh Allah untuk beramal. Lah, yang menggerakkan orang itu beramal adalah Allah. Yang memampukan orang itu beramal adalah Allah. Yang menjadikan orang itu bisa ruka'an sujadan Allah. Yang menjadikan orang itu bisa ahli puasa Allah. Yang menjadikan orang itu punya harta kemudian dermawan adalah Allah. Yang menggerakkan hati orang itu untuk berbuat baik juga Allah. Hebatnya Allah yang punya semuanya, tapi kemudian yang ngeklaim itu adalah kita. Adab kita kemudian mengatakan, ya Allah tolong balas kebaikan kulo. Mana kebaikan kamu? Wong itu semua atas dasar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teng hikmah yang lain tidak perlu kita meminta balasan dari Allah. Cukup kita dijadikan ahli ibadah, itu sudah cukup. Cukup kita dijadikan orang yang ahli wirid, itu cukup. Gak usah minta sesuatu balasan dari sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita, bukan karena usaha kita. Jadi mohon tidak disalahpahami. Ngono gak usah wiritan malam Jumat, gak usah teko sambung lah, katanya Ibnu Athaillah. Oh, semua itu tidak menyampaikan Allah. Yang menyampaikan adalah kehendak dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dipermudah oleh Allah untuk apa orang itu diciptakan. Jadi ilustrasi sederhananya ngeten bapak-bapak. Imam Al-Ghazali niku pernah membuat contoh ngeten. Ada seseorang yang bekerja, misalnya si fulan bekerja menjaga toko emas, menjaga rumah raja, dengan perjanjian kontrak gaji satu malam 100.000, misal bapak-bapak, berarti satu bulan pinten 3 juta nggih, 3 juta. Kalau amal yang diandalkan maka sesuai dengan kontrak sesuai dengan kontrak. Dilalah napa nggih dilalah niku? Dilalah orang itu dikasih oleh tuan raja itu bukan 3 juta, tapi diumrohkan, dihajikan, dibangunkan rumah, dicarikan jodoh. Boten kurang nopo niki semuanya sudah. Kalau seharusnya kalau hanya mengandalkan amal dia hanya dapat kisaran angka 3 juta, tapi ternyata dia tidak, dia tetap dapat 3 juta tapi ada plus-plusnya. Awas Pak, plus saya itu niki ada plus-plusnya, ada diumrohkan, dihajikan, dibangunkan rumah bagus, dicarikan istri, dikasih mas kawin juga. Pertanyaannya, apakah raja ini memberi semuanya itu karena dia bekerja itu? Bukan. Itu karena sifat dermawannya raja, karena sifat kasih sayangnya raja. Jadi amal itu adalah sekedar perbuatan kita menghamba kepada Allah, sedangkan bonus-bonus itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, wonten sebuah ilustrasi mekaten. Ada seorang pemuda, sebut saja si fulan. Si fulan niki menginginkan melamar putri seorang raja, padahal si fulan itu adalah al-abdul fakir, dia seorang budak yang miskin. Dia datang dengan pedenya kepada raja, koyok santri Muhibbin pede sowan kepada kiainya, kiai kalau ngelamar putri ini jenengan, ngocose ojo modal pede tapi ngocose. Karena raja ini bijaksana, tidak ingin menyakiti hati pemuda fakir ini. Ketika fakir itu bilang assalamualaikum Paduka, waalaikumsalam warahmatullah, kedatangan saya kepada Paduka, maksud saya yang pertama silaturahim, yang kedua saya pingin ngelamar putri raja. Raja yang bijaksana itu kemudian mengatakan begini, oke, lamaranmu akan saya terima, lamaranmu akan saya terima asal kamu bisa memberikan
mas kawin intan zamrud misalnya, intan yang raja memang sengaja mencarikan mas kawin yang tidak mungkin bisa dicari oleh pemuda itu, intan zamrud atau intan nopo niku. Bapak-bapak teng anu niku disebut permata bahroman teng kita itu. Di mana adanya permata itu? Konon hanya ada di dasar laut. Karena pemuda ini ingin betul-betul sampai bisa menikahi putri raja, maka dia berusaha. Pergilah dia ke pinggir laut dengan membawa timba. Timbale. Akhirnya nimba air laut itu ditimba, saat timba dibuang, saat timba dibuang, saat timba dibuang. Maksud dia ingin nguras laut. Kira-kira nguras laut itu lautnya akan habis atau umurnya yang habis? Jadi kalau ada orang menginginkan ma'rifat kepada Allah, mengandalkan amalnya, mengandalkan ibadahnya, seperti pemuda yang mengandalkan napa niki nguras laut dengan timba kecil. Dikuras terus Pak, 1 hari, 2 hari, 3 kali dikuras terus. Lah ikan-ikan itu ndelok, iki arek kok koyok ngene. Katanya ikan itu ini arek. Tapi kemudian karena dia tidak putus asa, terus berusaha, karena dia pernah mendengar seorang napa niku motivator mengatakan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Terus nak, terus bapak-bapak ibu-ibu nguras niku ikan-ikan niku, kemudian musyawarah, cak, ini kalau terus-terusan begini tiba-tiba air laut betul-betul habis, mati awak-awakan, kering nanti laut ini gimana itu? Wah nggak mungkin dek, nggak mungkin. Lu jangan bilang nggak mungkin, semua mungkin dalam kehidupan ini. Musyawarahlah para ikan yang ada di lautan niku. Akhirnya semua ikan niku matur kepada Allah, ya Allah, hambamu si fulan, pemuda yang bernama fulan niku sudah 1 tahun ngurasi laut dengan berharap mencari permata yang akan dijadikan mas kawin. Tolong ya Allah, kami semua ikan-ikan yang di lautan ini, hentikan pemuda itu, jangan sampai nguras laut. Kasihan ya Allah, kasihanilah dia ya Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kira-kira apa yang dilakukan Allah? Nek ngono, tak perintahkan salah satu di antara kalian nyelam ke dasar laut, ambil permata yang dituju, yang ingin dijadikan mas kawin itu, emploen makanan. Akhirnya ikan yang paling besar niku selulup ke dasar laut, kemudian permata itu dimakan, kemudian dia ke pinggir laut, kemudian diitukan, dilepehkan, bahasanya kok dilepehkan, dikeluarkan dari mulutnya. Pemuda itu berkata, ini yang saya cari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dapat permata. Ini kan dalam dunia tasawuf kan ngoten nggih Bapak-bapak. Toriko itu kan seperti napa niku? Seperti kapal, seperti yang dicari adalah seperti intan. Lah dapatnya intan ini karena timba apa karena kasih sayang Allah? Kalau seandainya seandainya dalam kehidupan ini yang diandalkan adalah ikhtiar, maka sampai kapanpun pemuda itu tidak akan pernah mendapatkan permata. Kalau dalam kehidupan ini yang diandalkan hanya usaha kita, ikhtiar kita, maka tidak akan seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pemuda itu kemudian mendapatkan intan karena kasih sayangipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, terakhir maturipun teng syarahipun
ngeten, fawusulul abdi ila ma'rifati rabbihi laisa bi'amalin sa'idim minhu ilallah walakin bitafaddulin nazilin minallahi ilaihi. Kulo pelan-pelan. Fawusulul abdi utawe sampainya seorang hamba, sampainya seorang salik, sampainya seorang murid ila ma'rifati rabbihi, terhadap ma'rifat kepada Allah, sehingga orang itu disebut arif. Laisa bi'amalin sa'idin minhu, itu bukan karena amal sa'idin minhu ilallah, yang naik dari hamba itu kepada Allah. Walakin, tetapi sampainya seorang hamba, seorang murid, seorang salik terhadap ma'rifat kepada Allah bitafaddulin, disebabkan karena fadl, nazilin, yang turun, minallahi ilaihi, dari Allah menuju orang tersebut. Insyaallah sakit ge bapak-bapak dipahami. Bukan lagi hari ini kita akan mengandalkan amal, tapi bukan berarti meninggalkan amal, karena amal itu adalah bentuk ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita tidak akan mengandalkan amal, yang kita andalkan adalah fadl dari Allah. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Terakhir wonten kata-kata dzalika huwal fadlul kabir. Allah memilih di antara hamba-hambanya untuk diwarisi Al-Quran, sehingga orang itu bisa membaca Quran, menghafal Quran, belajar maknanya Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran. Itu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kemudian hamba-hamba yang dipilih oleh Allah itu menjadi 3 kelompok. Satu, zalimul li nafsi, zalim kepada dirinya. Zalimul li nafsi itu salah satu maknanya adalah dia hanya melakukan yang wajib-wajib tanpa melakukan yang sunnah-sunnah. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid itu sedengan, dia melakukan yang wajib juga melakukan yang sunnah, tapi jarang-jarang. Nih pas butuh duha banter, nih pas gak butuh gak duha. Itu namanya jarang-jarang. Nih pas Ramadan sodakoh banter, setelah Ramadan sodakoh prei, nunggu 11 bulan yang akan datang. Itu namanya muqtasid, sedengan, lumayanlah masih musiman, ada musim beramal gitu. Yang terakhir, sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yakni orang yang punya Quran, dia ibadah wajibnya istiqomah, ibadah sunnahnya juga istiqomah, karena semuanya itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Lah 3 kelompok ini dalam Al-Quran disebut dzalika huwal fadlul kabir. Semua itu adalah fadl yang besar dari Allah, bukan karena ikhtiar, bukan karena usahanya, tapi karena disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, sebagai penutup
naik turunnya amal niku kula kemarin membaca tafsir As-Sawi. Kula tutup dengan tafsir As-Sawi. Ketika Syekh Ahmad As-Sawi Al-Makki Al-Maliki niku menafsirkan fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, tidak menangis terhadap mereka orang-orang kafir langit dan bumi. Artosipun kalau ada orang kafir meninggal mati, maka bumi tidak nangis, tidak sedih, langit juga tidak nangis, tidak sedih. Bikhilafi mautil mu'minin, berbeda dengan matinya orang yang beriman. Kalau orang yang beriman niku wafat kapundhut, maka langit menjerit, bumi juga menjerit. Bukan hanya keluarganya yang susah, bukan hanya keluarganya yang menangis, tapi bumi langit juga bakat sama-sama menangis. Kemudian dijelaskan ngeten bapak-bapak, ibu-ibu, karena setiap orang mukmin nopo malih kados panjenengan yang istiqomah wirid syadiliyah ngeten, wirid qadiriyah ngeten, semua orang mukmin niku punya dua jalan langit. Ada dua tol bapak-bapak, tol jalan pertama dan tol jalan kedua. Tol jalan yang pertama ini adalah tol untuk menghantarkan, melaporkan setiap amal perbuatan seorang mukmin. Jadi setiap orang mukmin itu kan dilaporkan perbuatannya, seret dibawa, amal-amalnya dinaikkan. Nah, kan niki jalan ke atas. Niki namanya dari bawah ke atas. Yang disebut tadi bapak-bapak so'id. So'id itu naik ke atas, amal niki naik ke atas. Hari ini amal ini begini begini begini. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini kan banyak pak ceritanya. Ada amalnya itu seperti wapi, tiba-tiba di atas langit pertama ditolak kan ngoten niku. Ada yang ditolak di langit yang kedua, ada yang ditolak di langit yang ketiga. Artinya semua niku punya jalan. Niku jalan naik. Yang kedua, tol jalan turun. Lah, jalan turun itu namanya nazil. Allah menurunkan dari atas ke bawah. Yang diturunkan dari atas ke bawah niku adalah rahmatipun Allah, rezekinipun Allah. Ketika seorang hamba yang beriman itu wafat, maka jalan dua ini ketutup, sudah tidak lagi berfungsi karena tidak ada amal yang naik, juga tidak ada rahmat yang turun. Karena berhentinya napa niku aktivitas naik turun niku disebabkan matinya pemilik tol niki, maka langit dan bumi sama-sama menangis. Kula niku pernah ketika ke Yaman ziarah ke makomipun Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika sampai di makomipun Syekh Abu Bakar bin Salim niku, tiba-tiba pengurus masjid, takmir masjid, juru kunci makom niku narik kula ke atas, ditarik. Kemudian dibawa ke lantai 2, ruangannya sekitar 2 kali 2 meter atau 1,5 meter kali 2 meter. Kemudian kulo dipaksa sholat, sholihina, sholat kamu di sini, ud'uhina, berdoa kamu di sini. Nggih, namanya tamu kulo nggih sholat pak, sholat hajat, sholat duha, kemudian tunggu, kulo tunggu. Ketika saya bertanya, kenapa anda menyuruh saya sholat di sini? Katanya, disinilah Syekh Abu Bakar bin Salim beribadah. Disinilah Syekh Abu Bakar bin Salim munajat. Sami ketika kulo kali istri kulo kali anak kulo
ke makomipun Abdullah bin Thohir bin Husain, pengarang kitab Sulamut Taufik, penulis Salamullahi ya sadah minar rahmani yaghsyakum, penulis syair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Kalau sampai ke makomnya 2 kali di Masileh. Ketika sampai di Masileh niku alhamdulillah ketemu dengan cucunya. Dibawalah kami sekeluarga ke rumahnya, dinaikkan ke lantai 3. Di lantai 3 niku wonten makbad. Makbad niku tempat beribadah. Nggih boten luas. Kemudian kami disuruh sholat di situ, kami disuruh doa di situ. Kemudian dikatakan di tempat inilah mbah kami sholat 1 rakaat 1 hataman. Wow, oh langsung wow, masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian muncul istilah ma'badus sholihin aula mimma qabirihim. Tempat ibadahnya orang-orang soleh itu ada pendapat yang mengatakan lebih utama dibandingkan kuburannya, karena tempat ibadah itu digunakan oleh beliau membangun jalan tol ke atas. Di tempat ibadah itu ada juga jalan tol dari atas ke bawah, babat tol atau babat alas. Hadirin yang sangat kula muliakan, guru kita Mbah Yai Jamal akhir-akhir hayatnya niku kan membuat selambu, masih ingat bapak-bapak? Di pengimamannya itu kan dikasih satir karena beliau melakukan uzlah di tempat itu luar biasa bapak-bapak. Jadi bapak-bapak kalau duhur asar niku nyeliut ke sana doa sareng doa teng niku, niku tolnya lancar Pak, tanpa hambatan, boten usah pakai etol jenengan. Nunut jalannya Mbah Yai Jamal. Makaten ingkang saged dalem sampai akan mugi-mugi sesarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun agungipun pangapunten. Terakhir wonten pengumuman, insyaallah hari Sabtu nyuwun donga nggih bapak-bapak, hari Sabtu besok niku PCNO Jombang niku ngawontenaken musda jatman, musda musyawarah daerah jatman Jam'iyah Thoriqah An-Nahdiyah. Datang kantor PCNO, maka rencang-rencang Syadiliyah, rencang-rencang Qadiriyah yang diutus oleh MWC-nya untuk ikut musda, kula suwun kanthi hormat saged rawuh di kantor PCNO. Namung undangan bapak-bapak, yang boten diundang ya ampun rawuh, karena niku musda musyawarah nanti dibentuk jatman di Jombang, siapa ketuanya, siapa mustafadnya dan lain sebagainya. Mugi-mugi kegiatan niki membangkitkan, menghidupkan thoriqah di daerah Jombang. Amin, Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariq wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na katihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه ya rabbal alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.